Ada yang bantu aku cari kayu bakar. Rencana nih mau dijadikan bahan bakar untuk memasak. Masyarakat di daerah Gunung Kidul Yogyakarta masih ada yang memasak dengan kayu atau ranting-ranting begini. Lebih enak kalau ambil yang pohonnya langsung Niki. Tenang, kalau urusan panjat memanjat memang keahlianku, gampang lah. Hari ini aku harus cari kayu bakar yang banyak. Sekalian bisa jadi persediaan bahan bakar masak untuk beberapa hari ke depan. Sepertinya wes cukup banyak ini, tinggal dibawa pulang aja yo. Perjalananku kembali ke kampung lumayan jauh, tapi untungnya aku bisa istirahat sejenak di sekitar Sungai Oyong. Wah, seger yo. Lihat Mbak Anggun lagi keramas. Kenapa, Ndul? Lagi keramas sih Mbak Anggun ya? Iya nih. Rambutnya bagus sih. Ini pakai lidah buaya ya? Iya. Lagi panen loh sekarang. Lagi panen lidah buaya? Iya. Enak loh dibuat makanan. Iya, nanti aku buatin kue. Oh iya ya. Aku bantuin panen ya. Oke. Lidah buaya memang baik untuk kesehatan rambut yo. Setauku, kandungan lidah buaya bisa mengurangi rasa gatal dan mengurangi kerontokan. Selain itu juga bisa membuat rambut lebih berkilau. Banyak warga desa Katongan, Kecamatan Ngelipar, Gunung Kidul yang menanam lidah buaya. Gak heran, hampir setiap hari ada aja yang sibuk panen lidah buaya. Tumbuhan yang berasal dari Jazirah Arab ini memang dapat tumbuh di kawasan beriklim semi tropis dan tropis seperti di Indonesia. Oh iya, lidah buaya termasuk tumbuhan yang tidak butuh banyak air saat ditanam. Pak, lagi panen aloe vera nih Pak? Iya dulu, ayo bantuin. Oh, iya ya Pak. Meski hati-hati kalau panen lidah buaya, nggak boleh sembarangan memotong. Harus pelan-pelan mengiris bagian pangkal lidah supaya tidak tergores batang lidah buayanya. Soalnya, goresan pisau pada batang bisa menyebabkan batang roboh atau mati. Nah, kalau mati bisa merugikan petani. Bayangke wae, dalam satu batang bisa berisi puluhan lidah siap panen. Awalnya, lidah buaya lebih banyak digunakan untuk keperluan kosmetik dan industri kesehatan. Tapi lama-kelamaan, lidah buaya juga bisa diolah jadi aneka makanan dan minuman. Pak, tak cuci dulu Pak ya. Oh iya ya, oke. Bu, ini Bu lidah buayanya Bu yang udah dipanen. Yaudah, taruh sini Dul, cuci dulu. Oh, ya Bu. Saat mencuci lidah buaya, kedua sisinya juga mesti disikat sampai hilang semua kotorannya. Selanjutnya, lidah buaya dikupas kulitnya. Ingat yo, pengupasan hanya pada satu sisi kulit daunnya aja. Pengupasan setengah sisi ini memang sengaja, gunanya untuk memudahkan proses selanjutnya.
Pengupasan tidak hanya membuang kulitnya saja, tapi juga sekalian menghilangkan getahnya. Soalnya getahnya bisa membuat lidah buaya jadi pahit saat diolah. Dul, tolong ini bawa ke sana, Dul. Oh, ya Pak. Selanjutnya, memotong gel atau daging buah lidah buaya. Iris searah penampang daunnya yo. Kemudian tinggal dipotong dadu aja iki. Nah, saat dipotong begini, getahnya juga bisa keluar lagi. Sekalian dihilangkan wae. Dul tuh yang sudah bersih kasih Mbak Anggun biar diolah. Oh, ya Bu. Di dusun Jeruk Legi, lidah buaya biasanya dijadikan bahan dasar keripik. Gampang kok cara pembuatannya. Lidah buaya, bawang putih, kunyit, dan garam dihaluskan. Kalau sudah, ditambah telur, mentega, dan tepung. Semuanya diaduk sampai rata dan kalis yo. Kemudian digiling sampai tipis. Terus dipotong kecil dan memanjang. Masih belum selesai yo. Masih harus digiling lagi sampai benar-benar tipis. Kalau sudah selesai, adonan dipotong persegi. Akhirnya, adonan keripik lidah buaya siap digoreng. Tidak perlu lama menggorengnya yo, malah bisa gosong nanti kalau kelamaan. Dulu masyarakat di sini masih menganggap lidah buaya tidak menguntungkan. Itu karena belum ada yang tahu cara pengolahannya. Tapi setelah tahu lidah buaya bisa jadi cemilan nikmat, banyak yang mulai membudidayakan aloe vera alias lidah buaya. Lidah buaya tidak hanya dijadikan keripik, tapi juga dibuat minuman segar pelepas dahaga. Aneka olahan lidah buaya tidak hanya dipasarkan di sekitar Yogyakarta saja loh, tapi sudah sampai Jakarta dan Tangerang. Luar biasa tenan yo. Mbak Anggun, ini aloe veranya Mbak udah bersih Mbak. Oh iya, Dul, makasih. Taruh situ aja. Oh ya Mbak. Katanya Mbak Anggun bisa membuat lidah buaya ini jadi klaper tat. Wah, menarik sekali ki. Aku yo jelas penasaran toh. Adonan klaper tat terbuat dari tepung maizena, tepung terigu, krimer, ketan manis, susu cair, air kelapa muda, dan gula pasir. Semuanya diaduk sampai merata. Katanya klaper tat sudah ada sejak zaman Belanda. Makanan ini pertama kali dibawa pedagang Belanda ke wilayah Minahasa. Gak heran, sekarang klaper tat menjadi olahan khas dari Minahasa. Kalau aslinya, klaper tat harus pakai kelapa muda ya. Tapi kalau yang ini diganti dengan gel lidah buaya. Oh iya, kulit lidah buaya juga dijadikan campuran klaper tat loh. Wih, mantep kui. Adonan diaduk sampai mengental begini yo. Kemudian tuang ke cetakan aluminium foil. Setelah itu tambahkan putih telur yang sudah dikocok sampai menjadi busa. Jangan lupa diratakan menutupi semua adonan. Terakhir, bisa ditaburi bubuk kayu manis dan potongan kecil kulit aloe vera. Wis, rampung iki, tinggal dipanggang aja. Gak perlu lama-lama. Yang penting bagian atasnya sudah berubah kecoklatan aja yo.
Dari tampilannya aja udah menggugah selera. Iki nggak boleh dibiarkan lama-lama yo, harus segera disikat. Nah, Dul, udah mateng nih. Yuk kita cobain bareng-bareng yuk. Kelihatannya asik nih. Yuk. Gak nyangka lo, ternyata klapertat lidah buaya iki bener-bener wenake pol. Gel aloe veranya juga memberikan sensasi unik saat disantap. Gak hanya enak, lidah buaya juga banyak vitamin yang bagus untuk tubuh. Kalau yang di rumah pada kepengin, silahkan lo yo. Kalau mau niru resepnya tadi, gratis kok.